Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin yang berkaitan dengan kitab Asraris Shaum wa Muhimmatihi, yaitu kitab tentang rahasia-rahasia puasa, wa muhimmatihi, dan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan puasa. Nah, di dalam kitab ini nanti Imam Ghazali akan membahas tentang keutamaan-keutamaan puasa, fikihnya puasa, kemudian tingkatan-tingkatan orang yang melakukan puasa dan yang lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita kepada muqaddimah. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada hamba-hambanya anugerah yang begitu besar. Lamma dafa'anhum kaida syaitan wa fannahu. Tatkala Allah menolak anhum daripada hamba-hambanya, Allah tolak kaidah syaitan, tipu daya syaitan, wa fannahu, dan trik daripada syaitan, trik untuk menipu atau trik untuk menyesatkan daripada hamba-hambanya Allah. Wa radda amalahu wa khayyaba dhannahu, dan Allah menolak daripada harapan daripada syaitan, wa khayyaba dhannahu, dan Allah khayyaba dhannahu, mengecewakan sangkaan daripada syaitan. Idh ja'ala shauma hisnan li awliyaihi wa junnah, karena Allah telah menjadikan puasa itu sebagai benteng dan perisai bagi kekasih-kekasihnya Allah. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah membukakan untuk mereka, hamba-hambanya Allah tadi, bihi, dengan sebab puasa, Allah buka abwabal jannah, pintu-pintu daripada surga. Wa arrafahum, dan Allah memberitahukan kepada mereka, hamba-hamba Allah tadi, anna wasilatas syaitan ila qulubihim asyahawatul mustaqinnah, bahwasannya sarana setan untuk masuk ke dalam hati-hati mereka itu adalah syahwat yang menetap di dalam hati mereka. Wa anna biqam'iha, dan bahwasannya dengan menghancurkan syahwat, tusbihun nafsul mutmainnah zahiratas syaukah, maka akan menjadilah nafsu yang tenang tadi tampak keperkasaannya fi qasmi khasmiha, di dalam menghancurkan musuhnya, qawiyatal munnah, dan menjadi kuat kekuatannya. Wassalatu ala Muhammadin, dan salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah qaidil khalqi, yaitu pimpinannya seluruh makhluk dunia akhirat, wa mumahhidis sunnah, dan Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang membentangkan sunnah, wa ala alihi wa ashabihi dzawil ara'il thaqibah wal uqulil murjahinnah, dan semoga salawat tadi juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, yang mana keluarga dan sahabat beliau ini adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang tembus, pandangan yang dalam, wal uqulil murjahinnah, dan orang-orang yang memiliki akal yang kuat, akal yang cerdas, dan akal yang jenius. Mereka ini adalah orang-orang yang cerdas dan jenius di dalam akalnya. Wa sallama taslima katsira, dan semoga salam keselamatan yang banyak juga tercurah kepada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun setelah itu semua, fa inna shauma, sesungguhnya puasa itu adalah rubu'ul iman,
seperempat daripada iman. Bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabru nisful iman. Adapun kesabaran itu adalah separuh keimanan. Thumma, kemudian, huwa, adapun puasa itu mutamayyizun bi khasiyatin nisbati ilallahi ta'ala min baini sairil arkan. Kemudian adapun puasa itu adalah sesuatu yang terbedakan, atau puasa tadi memiliki keistimewaan dengan kekhususan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala min baini sairil arkan, dibandingkan daripada seluruh rukun-rukun Islam yang lainnya. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman fima hakahu, di dalam hadis yang telah menceritakan hadis tadi, anhu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menceritakan? Nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Seluruh kebaikan itu diberi pahala 10 kali lipat. Jadi kita melakukan satu kebaikan, kata Nabi, itu dibalas 10 kali lipat. Bahkan tidak hanya 10 kali lipat, kata Nabi, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa itu sendiri. Jadi khusus puasa, Allah SWT sendiri yang akan memberikan balasan. Bahkan para malaikat pun tidak tahu seberapa besar Allah memberikan pahala kepada orang yang tulus ikhlas semata-mata melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang sabar itu pahala mereka akan disempurnakan dengan tanpa hitungan. Jadi orang-orang yang sabar, pahala mereka ini akan diberikan, akan disempurnakan tanpa hitungan. Fasaumu nisfus sabri, dan adapun puasa itu adalah separuh kesabaran. Faqad jawaza thawabuhu qanunal taqdir wal hisab, dan sungguh pahala puasa ini telah melampaui undang-undang perkiraan dan hitungan. Jadi luar biasa, pahala puasa ini telah melampaui undang-undang ukuran dan perhitungan. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah bagimu di dalam mengetahui keutamaan puasa apa yang mencukupimu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Jadi di sini Nabi SAW bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh benar-benar bau busuk mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah SWT daripada minyak misk. Yaqulu azza wa jalla, yaqulullahu azza wa jalla, Allah SWT berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmuli wa ana ajzi bihi. Kata Allah SWT, innama yadharu syahwatahu, hanya saja
orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan minumnya, itu min ajli karena sebab aku. Fasaumu maka adapun puasa itu li untukku, wa ana ajzi bihi dan aku sendiri yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, lil jannah babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamai ar-rayyan. Yang namanya adalah ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak memasuki pintu tadi kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini memiliki kekhususan, yaitu dia akan masuk surga melalui pintu yang istimewa, yaitu pintu ar-rayyan. Wa huwa, dan adapun orang yang berpuasa itu mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Dan adapun orang yang berpuasa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam membalas pahala puasanya orang yang berpuasa tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama bergembira ketika berbuka puasa. Jadi orang yang berbuka puasa itu dia ketika berbuka, dia perasaannya ini adalah gembira, bahagia, senang menghadapi santapan-santapan daripada buka puasanya. Akan tetapi ketika itu kebahagiaan ketika selesai daripada berbuka akan selesai kegembiraan tadi. Wa farhatun, dan orang yang berpuasa itu juga memiliki kegembiraan yang lainnya selain ketika berbuka, yaitu ketika kapan? Inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi selain dia bergembira ketika berbuka puasa, maka orang yang berpuasa dia akan bergembira yaitu ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Allah SWT, yaitu di surganya Allah SWT. Dan kebahagiaan ketika itu, kegembiraan ketika itu adalah kegembiraan yang abadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatu itu memiliki pintu dan pintu ibadah adalah as-shaumu, yaitu puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim ibadatun wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Insyaallah jika nanti ada kesempatan lagi akan kita teruskan pada kesempatan yang lainnya. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.